Lalu di situ Jihan ini ditinggal sendirian tanpa diberi makanan dan minuman. Tega juga itu si Wawan ya. Pada saat Jihan tertidur, tiba-tiba si Jihan ini bermimpi. Dan mimpinya ini berhubungan badan sama si Wawan. Mimpi Jihan ini terasa sangat nyata, seperti kenyataan sampai-sampai saat Jihan ini terbangun, dia merasakan kenikmatan yang sampai-sampai membuatnya keringetan. Kamu seharusnya mati. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Umam di channel mistis kesayangan kita, Wingit Misteri. Kali ini sebuah cerita datang dari seseorang yang kita sebut saja namanya ini adalah Jihan. Nah, cerita kali ini berkaitan tentang seseorang perempuan yang mendapatkan serangan pelet hingga kemudian dia juga mendapatkan serangan santet. Dan ini adalah sebuah pesan nih buat semua yang mungkin menonton video ini dan masih berusia muda, yang punya pacar nih, cek lagi. Cintanya jangan sampai cintanya ini melebihi cintanya pada Sang Maha Pencipta. Penasaran sama cintanya Jihan? Kenapa Jihan ini bisa kena pelet? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bermula dari seseorang yang seperti tadi saya sebutkan di awal, sebut saja namanya Jihan. Jihan ini pengen bercerita tentang dirinya yang pernah mengalami sebuah pelet hingga pada akhirnya berujung sebuah petaka. Saat itu Jihan masih kelas 3 SMA. Kemudian Jihan ini kenal sama cowok lewat sosial media. Dan si cowoknya ini umurnya jauh di atas Jihan, jauh banget lah. Setelah Jihan ini kenalan sama si cowoknya lewat sebuah aplikasi media sosial, akhirnya mereka berdua, Jihan dan cowoknya ini memutuskan buat ketemu tuh di rumah temennya Jihan yang ada di daerah Depok. Jihan ketemu sama cowoknya ini pada malam hari di rumah temennya Jihan. Dan anehnya nih, pada saat pertama kali Jihan ini ketemu sama si cowok, tiba-tiba Jihan ini langsung menaruh hati pada si cowok ini. Padahal pada waktu itu Jihan ini punya cowok dan bisa dikatakan Jihan adalah tipe cewek yang sulit buat naruh hati, sulit untuk jatuh cinta. Namun entah kenapa saat pertama kali melihat cowok itu dia langsung kesengsem. Nah, mulai dari situ akhirnya si Jihan ini resmi berpacaran sama si cowok itu. Kita sebut saja cowoknya Jihan ini adalah Wawan. Nah, pada saat Jihan ini ketemuan nih sama si Wawan, selalu saja Jihan ini punya rasa nggak pengen pisah sama si Wawan itu. Soalnya kalau Jihan ini pisah sama si Wawan, Jihan ini kepikiran terus-terusan mikirin Wawan. Dan singkat cerita nih, hubungan mereka ini sudah berjalan 2 tahun lamanya. Dan di tahun kedua ini ada sebuah kejadian yang aneh yang dialami oleh si Jihan. Pada saat Jihan tertidur, tiba-tiba si Jihan ini bermimpi. Dan mimpinya ini berhubungan badan sama si Wawan. Mimpi Jihan ini terasa sangat nyata, seperti kenyataan sampai-sampai saat Jihan ini terbangun, dia merasakan kenikmatan yang sampai-sampai membuatnya keringetan. Padahal pagi itu suasananya dingin dan gak mungkin kan Jihan ini keringetan di pagi hari. Siang harinya Wawan ini nelpon Jihan. Dia ngomong sesuatu sama si Jihan. Semalam gimana mimpinya? Mimpi apa? Tapi enak kan? Nah, di situ kok aneh. Si Wawan kayak udah tahu kalau si Jihan ini mimpi berhubungan badan dengannya. Padahal kan Jihan gak cerita apapun sama si Wawan. Singkat cerita, hari demi hari berlalu hingga akhirnya hubungan Jihan ini masuk ke tahun ketiga. Dan di tahun ketiga ini Jihan ngajak si Wawan buat main ke rumah. Ceritanya si Jihan ini mau ngenalin Wawan sama keluarganya. Dan saat si Wawan ini main ke rumah Jihan dan bertemu dengan ibu dan neneknya, mereka pun ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Setelah selesai ngobrol-ngobrol dan berkenalan dengan keluarga Jihan, Wawan pun pamit pulang. Setelah Wawan pulang, si neneknya Jihan ini tiba-tiba ngomong sama Jihan buat pisah sama Wawan. Udahlah Neng, tinggalin aja. Lagian kan kalian beda agama. Wawan ini tuh nggak baik buat kamu. Di situ ibunya Jihan juga setuju dengan apa yang dikatakan neneknya Jihan. Iya Nduk, kamu kok mau sih sama Wawan? Dia itu kan jelek. Loh, kok jelek gimana sih mah?
"Oh, Wawan itu ganteng kok." Di sini entah kenapa menurut si Jihan, si Wawan ini itu adalah sosok cowok yang gagah dan ganteng. Semenjak kejadian itu, orang tuanya Jihan dan neneknya Jihan ini terus nekan Jihan buat ninggalin si Wawan. Karena mendapat tekanan dari keluarganya untuk meninggalkan Wawan, akhirnya Jihan ini nekat untuk pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal dengan Wawan. Singkat cerita, pada saat Jihan dan Wawan ini sudah tinggal bareng, ada sesuatu yang sebenarnya menyakitkan si Jihan tinggal bareng sama si Wawan. Si Jihan ini selalu mendapatkan sebuah siksaan, yaitu tamparan dan pukulan, terus juga si Jihan ini sempat dilecehkan. Habis itu enggak dikasih makan. Cuma anehnya si Jihan ini enggak kepikiran keluarganya sama sekali. Malah dia pengen dekat terus sama si Wawan ini. Setelah lama Jihan ini tinggal sama si Wawan, tiba-tiba di suatu malam Jihan ini mendapatkan mimpi. Dan di dalam mimpinya ini si Jihan didatengin tuh sama nenek-nenek. Yang bisa dikatakan nenek ini adalah nenek buyut dari Jihan. Dan nenek buyutnya ini ngomong sama si Jihan, "Neng, pulang Neng, nenek lagi sakit di rumah." Nah, akhirnya malam itu juga Jihan ini meminta izin sama si Wawan karena Jihan pengen pulang. Jihan ini di sini sampai mohon-mohon dengan teriak-teriak, pokoknya hari itu dia harus pulang. Akhirnya Wawan mengizinkan Jihan pulang sendirian ke rumahnya malam itu. Sesampainya di rumah, Jihan langsung mencari neneknya walaupun Jihan pulang dengan kondisi tidak berdaya dan tubuhnya penuh dengan lebam. Tapi orang tua Jihan di sini tidak marah karena yang dipikirkan orang tua Jihan adalah yang penting anaknya sudah pulang. Lalu orang tua Jihan ini ngambil tindakan dengan menyita HP Jihan yang bertujuan supaya si Jihan ini tidak bisa berkomunikasi lagi dengan si Wawan. Setelah Jihan di rumah, si neneknya Jihan ini selalu mengaji dan membaca surat Yasin. Dan setelah selesai membaca surat Yasin, si nenek lalu membasuhkan air yang telah didoakannya kepada Jihan. Setelah 4 hari Jihan ini pulang ke rumahnya, tiba-tiba saat jam 3 dini hari, Jihan ini didatangi oleh Wawan lewat mimpi. Di dalam mimpinya Wawan ini nyuruh si Jihan buat ketemu sama si Wawan di suatu tempat yang memang nggak diketahui nih oleh si Jihan. Dan saat itu juga setelah mendapat mimpi, Jihan ini langsung keluar rumah. Di malam itu Jihan pun keluar rumah, dia berjalan kaki di tengah-tengah kegelapan malam. Kemudian Jihan ini berjalan melewati kuburan. Setelah melewati kuburan ternyata Jihan bertemu dengan si Wawan dan dia nggak tahu tuh tempatnya itu di mana. Akhirnya di situ Jihan ikut sama Wawan lagi. Dan setelah ikut Wawan, Jihan ini seakan-akan lupa sama keluarganya. Suatu hari ada teman Wawan yang main nih ke kontrakan baru Wawan. Karena Jihan tidak enak sama temennya ini, akhirnya Jihan memutuskan untuk pulang ke rumahnya lagi. Saat mengetahui Jihan ini pulang, lalu mamanya Jihan langsung narik Jihan ke dalam rumah menuju ke kamar mandi, lalu memandikan Jihan dengan air yang berwarna hijau dan baunya itu sangat busuk. Pure, pure. Setelah dimandikan dengan air busuk itu, lalu Jihan dibilas dan dikeramasin dengan air kembang 7 rupa. Pada saat Jihan ini dikeramasin, lalu si Jihan ini tiba-tiba pingsan. Akhirnya Jihan ditolongin sama kakaknya dan dibawalah dia ke kamarnya. Setelah Jihan sadar, Jihan lalu menanyakan kepada keluarganya kenapa dirinya sampai dimandikan dengan air yang baunya busuk itu. Di sini keluarga Jihan menceritakan bahwa air berwarna hijau itu dari seorang ustadz dan tujuannya agar si Jihan ini bisa melupakan si Wawan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, si Jihan ini dijodohkan dengan laki-laki lain dan pada waktu itu Jihan ini sepertinya sudah lupa dengan si Wawan. Namun saat akan melangsungkan pernikahan, tiba-tiba si Wawan ini menghubungi Jihan lagi. Entah dari mana si Wawan ini mendapatkan nomor Jihan yang baru. Lalu si Jihan ini seperti nurut aja untuk keluar rumah dan akhirnya dijemput oleh si Wawan dan dibawa kabur ke kontrakan Wawan yang baru. Jadi si Wawan ini memang sering gonta-ganti kontrakan setiap membawa pergi Jihan. Di situ Jihan seperti tawanan, enggak diperbolehkan untuk kemana-mana oleh si Wawan ini. Setelah 1 minggu berlalu, sehabis pernikahannya batal, akhirnya Jihan ini disuruh pulang oleh Wawan untuk menemui laki-laki calon suaminya. Saat sampai di rumah, Jihan ini menangis-nangis kayak orang gila. Dan secara bersamaan Ustadz ini datang buat ngobatin Jihan. Pada saat Ustadz ini ngobatin Jihan, si Jihan ini tetap inget sama si Wawan.
Dan akhirnya karena Jihan ini memiliki sikap yang sangat frontal, akhirnya mamahnya ini memutuskan untuk mengurung Jihan hingga kakaknya Jihan ini sampai keluar dari pekerjaan supaya bisa ngawasin Jihan. Tapi suatu ketika akhirnya Jihan dipertemukan oleh sosok laki-laki yang lain, yaitu teman dari kakaknya Jihan. Nah, di situ mereka pun berkenalan. Saat berkenalan, itu ternyata Jihan ini merasa cocok dengan laki-laki itu, yang akhirnya membuat Jihan lupa dengan Wawan. Pada saat kenal laki-laki itu, serasa dia sangat bahagia. Tubuh Jihan yang tadinya kurus perlahan-lahan mulai gemuk, dan ketika itu Jihan ini memilih buat ta'arufan untuk lebih mengenal sama si cowok itu. Kemudian Jihan ini memutuskan buat nikah sama si cowok itu, teman dari kakaknya Jihan. Ketika pernikahannya ini akan dilaksanakan, tiba-tiba ada sosok Wawan lagi. Gak tahu kenapa dapat kabar dari mana si Wawan ini selalu tahu keberadaan Jihan. Biasanya saat Jihan ini ketemu sama Wawan, seperti yang saya jelaskan di awal, Jihan ini selalu pengen ikut sama Wawan, selalu pengen hidup bareng sama si Wawan. Cuma kali ini Jihan ketemu sama Wawan ternyata udah gak mau ketemu lagi. Dan sore itu juga Jihan ini menegaskan kepada Wawan kalau dia enggak punya perasaan apapun juga. Dan saat mendengar respon itu, waktu itu si Wawan ini marah-marah, lalu mengancam Jihan sampai akhirnya si Wawan ini memaksa agar si Jihan ini bisa ikut. Sampai kemudian si Jihan ini juga diancam bakal dibunuh sama si Wawan ini. Lah, di situ terjadi sebuah pertengkaran, betul-betul si Jihan ini ditarik paksa sama si Wawan. Dan kebetulan suasana di situ lagi sepi. Akhirnya karena Jihan ini enggak punya tenaga lebih, yowes, Jihan pun pasrah ditarik-tarik begitu aja. Akhirnya Jihan ikut sama si Wawan itu. Nah, pada saat sudah sampai di rumahnya Wawan, ya enggak tahu kontrakannya itu di daerah mana, si Jihan ini disekap HP-nya, disita, SIM cardnya ini dihancurin sama Wawan, biar si Jihan ini enggak bisa ngubungin orang-orang rumah. Lalu di situ Jihan ini ditinggal sendirian tanpa diberi makanan dan minuman. Tega juga itu si Wawan ya. Pada saat Jihan ini disekap sama si Wawan, pikirannya campur aduk hingga akhirnya dia punya pikiran buat bunuh diri. Karena Jihan ini memang merasa sangat tersiksa dengan apa yang dilakukan oleh Wawan. Dan pada saat disekap, pikiran Jihan ini cuma seseorang, yaitu teman dari kakaknya yang kita sebut saja namanya Budi. 2 hari setelah Jihan ini disekap sama si Wawan, tiba-tiba si Mas Budi ini datang bersama rombongan polisi. Di situ Jihan pun berhasil dijemput oleh Budi dan rombongan polisi. Jadi begini kenapa si Budi ini bisa tahu keberadaan si Jihan, karena si Budi ini melacak GPS terakhir dari HP Jihan. Akhirnya Jihan pun dibawa pulang dan alhamdulillah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu Jihan pun menikah dengan Budi, teman dari kakaknya. Setelah menikah, hidup Jihan ini serasa bahagia. Dan beberapa minggu setelah dia menikah, alhamdulillah, Jihan ini hamil. Pada waktu itu, Jihan ini merasakan sebuah kebahagiaan yang begitu sangat bahagia. Akan tetapi ternyata itu awal petaka dari Jihan. Singkat cerita, ketika usia kandungannya si Jihan ini menginjak usia 5 bulan, di situ si Jihan ini mimpi Wawan lagi. Dan di mimpinya Jihan ini melihat Wawan ini berjalan dengan seorang anak kecil yang memakai gaun merah. Dan si anak kecil ini membawa balon berwarna hitam. Setelah mendapat mimpi itu Jihan pun bangun karena merasa sangat ketakutan. Dan secara bersamaan ternyata perutnya Jihan ini berkontraksi. Hingga akhirnya si Jihan ini dilarikan ke rumah sakit. Jihan ini mendapatkan mimpi tentang seorang anak kecil yang membawa balon hitam setiap hari. Ternyata Jihan ini dihantui mimpi itu hingga akhirnya menyebabkan perutnya Jihan ini mules. Nah, di situ si Jihan ini akhirnya diobati oleh Ustadz. Terus Ustadz itu bilang sama keluarga Jihan, ada seseorang yang pengen menyantet Jihan agar kandungannya si Jihan ini keguguran. Namun alhamdulillah santetnya ini berhasil ditahan. Cuma di saat kandungannya ini masuk di usia 6 bulan lebih, perutnya Jihan ini terus-terusan mules. Hingga hal itu berjalan sampai usia kandungannya ini menginjak 9 bulan. Dan saat itu juga Jihan pun lahiran tepat jam 3 pagi dini hari. Akhirnya anak Jihan ini lahir dengan selamat. Dan seluruh keluarga Jihan ini berbahagia karena mendapat seorang anak.
Dan bersamaan ketika anaknya Jihan ini lahir, semua keluarga Jihan ini selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran agar anaknya Jihan ini terlindungi dari segala mara bahaya tentang hal-hal gaib yang pernah menghantui diri Jihan. Tapi ternyata setiap kali masuk waktu malam, si anaknya Jihan ini terus menangis dan menangis. Hingga akhirnya singkat cerita si anak ini sudah berusia 5 bulan. Gangguan-gangguan aneh itu terus menyerang anaknya Jihan. Namun untungnya Ustadz yang biasa memberikan pertolongan kepada Jihan juga berhasil memberikan pertolongan kepada anak tersebut. Dan singkat cerita, ketika anak Jihan yang pertama ini sudah berusia 2 tahun, Jihan pun hamil lagi. Tapi lagi-lagi gangguan yang sama terjadi pada anak Jihan yang kedua. Saat kandungan yang kedua ini sudah masuk usia 9 bulan, ada sebuah keanehan yang terjadi lagi pada diri Jihan. Tiba-tiba Jihan ini mimpi dia diselendangi kain hijau oleh seorang penari. Dan keesokan harinya yang membuat Jihan takut, tiba-tiba bayi dalam kandungan Jihan ini enggak bergerak sama sekali. Jihan yang mengetahui itu akhirnya mengatakan pada suaminya, dan Budi pada waktu itu begitu sangat khawatir hingga akhirnya si Jihan ini dilarikan ke rumah sakit. Ketika sudah sampai di rumah sakit, dilakukan sebuah tindakan yaitu operasi sesar. Setelah operasi sesarnya itu selesai dan anak Jihan ini berhasil dikeluarkan, dokter ini menjelaskan kepada Jihan dan suaminya kalau bayinya Jihan ini kelilit tali pusar hingga menyebabkan lehernya ini tercekik. Nah, di situ dokter ini ngerasa aneh. Aneh banget menurut dokter ketika kandungan itu sudah masuk 9 bulan. Si bayi di dalam perut ini pasti nggak akan bisa muter karena kepala dari si bayi itu sudah masuk jalur untuk keluarnya bayi. Dan menurut dokter ini pasti ada yang membuat-buat. Alhamdulillah setelah ditangani bayinya Jihan yang kedua ini selamat. Akan tetapi ternyata gangguannya ini nggak cuma sampai di situ. Saat Jihan ini pulang ke rumahnya dan istirahat di dalam kamarnya bersama dengan kedua anaknya dan adiknya Jihan. Saat adiknya Jihan ini mendekati keponakan barunya, tiba-tiba si adiknya Jihan ini terdiam sejenak, seperti melamun dan dengan tiba-tiba berkata, "Kamu seharusnya mati." Karena Jihan ini merasa ketakutan, akhirnya si Jihan ini memanggil ayahnya sama neneknya. Sesaat setelah nenek dan ayahnya ini datang, Jihan akhirnya menceritakan kepada neneknya, dan neneknya menyuruh Jihan untuk tenang. Tiba di saat malam harinya, pada saat seluruh keluarganya ini tidur, tiba-tiba si Jihan ini terbangun. Dan secara bersamaan ketika Jihan ini bangun dari tidurnya, si Jihan melihat jari anaknya ini, jari bayinya ini sudah terikat rambut dengan sangat kencang. Jihan ini nggak tahu rambut itu dari mana, dan kemudian ikatan rambut itu membuat tangan anaknya membiru. Dan dengan panik Jihan pun langsung membangunkan suaminya yaitu Budi. "Yah, coba lihat ya, ini kenapa? Ini kok ada rambut yang mengikat kencang begini?" Di sini Budi yang melihat hal itu hanya bisa mengucapkan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil dia mengambil cutter dan berusaha melepaskan rambut itu dari tangan anaknya. Setelah melepaskan rambut itu dari tangan anaknya, Jihan dan Budi pun masih kebingungan kenapa bisa ada rambut di pergelangan tangan anaknya. Dan di keesokan harinya, Budi menghubungi Pak Ustadz untuk meminta petunjuk. Pak Ustadz pun memberikan petunjuk untuk segera memisahkan kedua anaknya itu agar terhindar dari kiriman jahat si Wawan, yang akhirnya membuat Jihan menitipkan anak yang pertama kepada orang tuanya dan anak yang kedua bersama dia dan Mas Budi. Jihan juga meminta tolong tuh sama si Ustadz yang biasa menolong Jihan saat itu. Jihan ini meminta agar Ustadz itu memagari rumah Jihan dan memagari keluarga Jihan agar keluarga Jihan ini terhindar dari segala mara bahaya yang berhubungan dengan hal gaib yang Wawan kirim. Dan alhamdulillah usaha yang Jihan lakukan ini berhasil. Ternyata pada awal tahun ini Jihan mendengar kabar bahwa Wawan meninggal dunia dalam keadaan yang begitu sangat mengenaskan. Di situ Jihan ini mendengar kalau Wawan meninggal dalam keadaan tubuh yang sudah membiru. Kemudian dari mulutnya mengeluarkan busa yang begitu sangat banyak secara bersamaan. Ketika Jihan ini mendengar kabar bahwasanya Wawan itu sudah meninggal, Jihan kemudian menghubungi Ustadz dan Jihan ini menceritakan kepada si Ustadz itu. Dan Jihan di sini terkejut sekaligus bersyukur mendengar jawaban dari Pak Ustadz itu.
bahwa Wawan ini meninggal karena nggak sanggup mengikat Jihan dengan lintiknya. Jadi pelet yang digunakan oleh si Wawan itu adalah pelet lentrik. Dan lentrik itu artinya guna-guna. Sehingga pada saat Jihan ini terlepas dari lentrik guna-guna yang Wawan kirimkan, hal itu berimbas pada si Wawan sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan Wawan pun akhirnya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah tidak ada hal lain lagi yang terjadi pada diri Jihan serta keluarga Jihan. Dan bisa dikatakan Jihan pun selamat dari gangguan-gangguan gaib yang menimpa Jihan dan keluarganya. Dan cerita ini pun selesai. Semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajaran dari cerita kali ini. Dan terima kasih untuk kakak-kakakku yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezekinya. Amin. Sekian dari saya Umam. Untuk kalian yang mau berbagi cerita ataupun pengalamannya, bisa kirimkan ke nomor atau email yang saya tulis di kolom deskripsi ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.